Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini, pagi yang penuh berkah bagi kita. Setiap datang waktu pagi, baginda Nabi selalu berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, umatku yang bangun di pagi hari, Engkau berkahi. Masya Allah, dapat doanya Nabi supaya diberkahi Allah. Maka ini termasuk titik-titik yang perlu kita cari, yaitu doa di mana Nabi mendoakan kita. Didoain supaya barokah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Keluarga kita barokah, istri kita barokah, anak-anak kita barokah. Semua menjadi orang-orang yang mendapatkan barokah. Barokah itu suatu perkara yang tinggi, sehingga dikatakan bahwasanya makna daripada doa kunut, kita berdoa, Allahumma barik lana fima a'tait. Ya Allah, Engkau berkahi dalam seluruh apa-apa yang Engkau berikan. Biar diberkahi, diberi umur yang barokah, diberi keluarga yang barokah, diberi anak-anak, dzurriyyah, keturunan, istri, dan segala aktivitas yang diberkahi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di subuh ini bukan sekedar pergantian malam ke pagi, namun subuh ini adalah titik awal kehidupan. Saat dimana manusia masih terlelap, Allah membuka pintu langit, menurunkan rahmat dan membagi keberkahan. Maka orang yang bangun, dia telah menerima apa? Menerima rahmat, menerima keberkahan. Maka Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Maka siapa yang kehilangan subuh, maka dia kehilangan arah hidup. Maka subuh ini awal daripada siang, dan maghrib awal daripada malam. Setelah diselimuti siang dan malam, malam dan siang, maka pergantian ini kita berusaha bagaimana di siang hari kita taat, di malam hari pun kita juga taat. Karena waktu siang dan malam ini waktu di mana kita beraktivitas. Maka dikatakan bahwa subuh adalah kejujuran iman. Jadi kalau mau nengok sebatas mana iman seseorang, tengok waktu subuhnya. Kalau subuhnya bangun, pergi ke masjid, bahkan sebelum subuh sudah tahajud, istighfar dan doa, ini berarti menunjukkan imannya itu sehat. Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa para penghuni surga, tandanya adalah bangun di waktu subuh dan sebelum subuh. Allah Ta'ala berfirman, Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharuhum yastaghfirun. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, para penghuni surga, mereka dahulu di dunia, qalilan minal layl, sedikit tidur. Di malam hari sedikit tidur. Wa bil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka bangun istighfar dan doa. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh. Wal mustaghfirina bil ashar syahidallah. Orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah di waktu sahur, mereka ada disaksikan oleh Allah. Maknanya
diperhatikan khusus oleh Allah. Maka inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar disaksikan oleh malaikat. Maknanya orang-orang yang bangun di pagi hari ini betul-betul orang-orang yang mendapatkan barokah. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, man shalla subha bil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada dalam jaminan Allah. Makna jaminan Allah di sini adalah dia hari itu diangkat menjadi wali Allah. Siapa yang mengganggu orang yang sholat subuh berjamaah maka dia berurusan dengan Allah. Maka sholat subuh ini awal daripada kehidupan. Kehidupan mengawali dengan sholat subuh berjamaah di tempat azan berkumandang. Maka subuh juga menentukan wajah hari kita. Hadirin dimuliakan, hari yang diawali dengan subuh, maka hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, langkah lebih terjaga dari maksiat. Maka dikatakan bahwasanya ada malaikat yang jaga orang-orang yang tidur. Bila dia tidur di waktu malam dengan niat bangun sebelum subuh, maka nanti dibangunkan oleh malaikat-malaikat Allah. Disebut ke dalam riwayat bahwasanya bila seorang hamba itu tidur, maka dikatakan yakin syaitan ala qawfiyati ahadikum idza nama bisalasati uqad. Yakidu syaitan itu mengikat ala qawfiyati ahadikum, ikatan itu diikat di telinga atau di kepala seseorang yang tidur itu. Setan mengikat dengan salah satu okot. Jadi orang yang setan dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama lepas dengan dia bangun tidur membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, engkau telah membangunkan kami daripada tidur dan suatu saat engkau kumpulkan kami untuk menghadap kepadamu. Wa ilaihin nusyur. Maka lepas satu ikatan dengan membaca doa itu, doa bangun tidur. Kemudian ikatan yang kedua lepas dengan dilanjutkan mengambil air wudhu. Setelah bangun baca doa, maka berangkat menuju mengambil air wudhu. Dengan mengambil air wudhu, lepas ikatan setan yang kedua. Kemudian tinggal satu lagi ikatan yang mengikat, ikatan yang ketiga lepas dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah atau mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat, maka lepas 3 ikatan. Sehingga baginda Nabi bersabda, fa asbaha nasyitan mensyitah. Orang yang lepas darinya 3 ikatan setan yang mengikat, fa asbaha nasyitan mensyitah, maka dia datang di waktu pagi dengan pikiran yang cerah, hati yang tenang, pikiran yang jernih, langkah yang semangat untuk berbuat kebaikan. Jadi ini suatu perkara yang perlu kita usahakan. Maka seorang ulama mengatakan, barang siapa menjaga sholat subuh, maka Allah SWT akan menjaga seluruh harinya. Karena subuh itu seperti kemudi kapal. Kalau kemudinya lurus, insya Allah perjalanannya selamat. Jadi kendalinya kapal itu ya supir kapal itu. Maka kendali hari ya subuh. Maka subuh ini bagi orang-orang terdahulu suatu perkara yang betul-betul dijaga. Sehingga adzan subuh pun perlu ditambah taswib namanya. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ketika
ada muadzin mengumandangkan azan subuh dengan kalimat as-salatu khairum minan naum, maka kita menjawabnya shadaqta wa bararta dzalika minasyahidin. Tetapi syaitan membisikkan di telinga orang yang kemudian mendengar adzan subuh as-salatu khairum minan naum, dia tarik selimutnya, maka syaitan membisik di telinganya, al-lailu tawilun farkudu, al-lailu tawilun, malam masih panjang, farkudu, maka tidurlah. Akhirnya ikuti bisikan setan, dia tidak mau tidur. Jika ikatan tidak lepas, fa asbaha sayyi'ul khuluqi, kata Nabi. Maka orang yang dia tidak sholat subuh berjamaah, tidak sholat subuh kesiangan, fa asbaha sayyi'ul khuluq, maka dia menjadi orang yang buruk perangainya. Hatinya keras, pikirannya kacau, langkahnya nggak jelas. Maka subuh adalah waktu turunnya rahmat dan rizki, turunnya rahmat dan rizki. Dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya rizki itu dibagi di waktu pagi. Rizki itu dibagi di waktu pagi. Nah, rizki ini macam-macam rizki ya. Jangan kamu pahami rizki itu uang baik. Rizki itu termasuk kesehatan. Rizki itu termasuk ketenangan jiwa. Tidak galau pikirannya, tenang. Rizki itu termasuk keluarga yang damai. Maka berapa banyak orang yang mengejar dunia sampai larut malam, tapi rizkinya justru tertahan karena ia mengabaikan subuh. Tertahan mungkin secara fisik banyak dapat, tapi nggak barokah. Jadi kalau banyak nggak barokah itu bukan rizki. Pemberian Allah dengan jumlah yang banyak kepada orang yang tidak menjaga sholat subuh berjamaah, dan orang yang tidak ada hubungan baik dengan Allah, tidak Islam misalnya, walaupun dikasih banyak kebenaran, maka itu maksud daripada istidraj, pemberian untuk menyiksa. Maka bukan sekedar kesehatan, tapi kesehatan yang membawa barokah. Badannya sehat, banyak berbuat kebaikan, ketenangan, hatinya tenang, Masya Allah. Maka disebutkan dalam hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya wa ma fiha. Katakan bahwasanya man asbaha, barang siapa di waktu pagi, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman di rumahnya aman, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, lahu qutu yaumihi, punya makanan yang cukup dimakan di hari itu, faka'annama hizat lahu ad-dunya wa ma fiha, maka dia ini termasuk orang yang apa? Yang telah diberi kemuliaan, kesempurnaan dunia. Man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian pagi hari berada dalam keadaan aman, tenang di tempat tinggalnya, sehat badannya, memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah menjadi raja di dunia. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat kekayaan itu bukan dunia, tetapi hati yang merasa cukup dengan apa yang dibagi Allah. Maka tiga perkara kita usahakan meminta kepada Allah, minta keamanan dari rasa takut, keamanan untuk keluarganya, keamanan di tempat tinggalnya, kesehatan jasmani, karena orang yang sakit tidak mampu menikmati harta walaupun banyak. Kecukupan rizki di hari itu sekedar cukup untuk hari itu, bukan harus untuk numpuk-numpuk kelebihan. Kalau kita lebih, maka berbagi dengan orang lain sehingga lebihnya itu menjadikan wasilah orang lain tercukupi dengan rizki yang Allah bagi dengan kita. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
syukur, qanaah, tidak terpedaya dengan gemerlapnya dunia. Ini membuat hati menjadi tenang, menjadi nikmat. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beliau mengatakan, kekayaan bukan banyaknya harta, tapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Khairu rizqil mu'min kafafa, sebaik-baik rizkinya orang beriman adalah yang mencukupi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita itu mau hidup nikmat, mudah. Bagaimana caranya? Jaga perintah-perintah Allah, maka Allah SWT akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jaga sholat, jaga mata dari melihat yang haram. Karena sesuatu perkara yang kita kerjakan daripada perkara-perkara haram itu membuat gelisah hidup ini. Hati tidak tenang, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah bagi dengan kita. Maka subuh ini adalah turunnya rahmat dan rizki. Kita minta kepada Allah diberi kesehatan, diberi ketenangan, diberi keluarga yang damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau orang itu bisa begitu, Masya Allah, hatinya jauh dari kerasnya hati. Hatinya jadi lembut, Masya Allah. Maka orang yang jauh dari waktu subuh, maka hatinya jadi gelap. Maka subuh jangan diremehkan waktu subuh. Barang siapa meremehkan waktu subuh, maka Allah mencabut cahaya dari hatinya. Akhirnya gampang marah, sulit khusyuk, doanya terasa hambar. Ini kenapa? Karena hatinya tidak ada cahaya. Kalau orang itu hatinya ada cahaya, afaman syarahallahu sadruhu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka segala perintah-perintah Allah jadi nikmat. Mendengarkan nasihat agama jadi nikmat, sejuk. Bukan berkomentar-komentar yang kemudian menyudutkan orang. Dia orang yang tidak rela dirinya diberi nasihat, ini tanda hatinya mati. Untuk itu semua hadirin yang dimuliakan, para pendengar di seluruh alam, perhatikan kondisi diri kita. Karena kita yang tahu, kita ini senang nggak dengan nasihat-nasihat kebaikan. Kalau kita nggak senang dengan nasihat kebaikan, itu bahaya. Maka disebutkan dalam hadis bahwa sayati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Fayabtaliyahumullahu bisalazi biliyat. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Wasaniyatu yusallitullah alaihim sultanan zalima. Wasalis yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya bila seseorang tidak senang dengan nasihat Quran, nasihat hadis, nasihat para ulama, ini bahaya besar. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang zaman kepada umatku di mana di zaman itu umat lari daripada para ulama. Tidak senang dengan orang-orang yang bicara Quran, bicara hadis, bicara kebaikan, tak senang. Nah, kalau itu terjadi, fayabtaliyahumullahu bithalasi baliyat. Maka Allah SWT akan memberi 3 ujian besar. Ulaha yarfa'ullahu al-barakat min kasbihim. Yang pertama, usahanya tidak barokah, dicabut barokah usahanya oleh Allah. Hartanya banyak tapi enggak barokah. Kebunnya banyak tapi enggak barokah. Uangnya banyak tapi enggak barokah. Kalau enggak barokah, banyak enggak cukup, apalagi sedikit. Sudah sedikit enggak barokah. Nah, jadi dicabut barokah. Orang yang tidak senang dengan nasihat agama itu akan dicabut barokah oleh Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, wasani yusallitullah alaihim sultanan zalima. Orang yang nggak senang dengan nasihat kebaikan, dia akan menjadi pemimpin yang zalim atau akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim.
Jadi kalau dia jadi pemimpin maka suka zalim. Zalim dengan istrinya, zalim dengan anaknya, zalim dengan saudara-saudaranya, zalim dengan kerabat-kerabatnya. Maka itulah kalau udah mata tak suka memandang kebaikan, maka mata ini akan menjadi habalatus syaitan, talinya syaitan untuk menjerumuskan kita kepada macam-macam maksiat. Mata memandang, begitu juga telinga. Kalau mata sudah senang mendengar melihat maksiat, maka mata ini akan susah memandang yang baik. Pandangan yang baik ini adalah muncul daripada mata yang suka melihat kebaikan. Maka mata yang suka melihat maksiat itu tidak akan senang memandang yang baik. Sehingga man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man barang siapa nadhara ila wajhil alim, memandang wajahnya para ulama, nadratan dengan satu kali pandang, fa fariha biha yang dengan pandangan itu membuat bergembira, khalaqallahu min tilkan nazrah, maka dari pandangan itu Allah ciptakan malakan satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang kemudian malaikat itu dikasih tugas untuk memohonkan ampun, mendoakan orang yang memandang ulama itu. Di pandangan-pandangan ini harus dengan pandangan senang, pandangan cinta. Dan pandangan senang dan cinta itu hanya muncul daripada hati yang bersih. Kalau orang itu tidak bisa memandang yang baik jadi baik, justru kebalikannya. Mandang yang buruk senang, mandang yang baik tidak senang. Kalau mandang yang baik senang, nanti mandang yang buruk tidak senang. Jadi kalau senangnya dengan memandang yang baik, maka kalau mandang yang buruk nggak senang. Maka tidak akan berkumpul di dalam hati orang beriman keburukan dan kebaikan. Maknanya kalau dia tidak mengerjakan keburukan, dia mengerjakan kebaikan. Kalau dia tidak mengerjakan kebaikan, dia mengerjakan keburukan. Untuk itulah yang perlu kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, jadikan saya mencintai Engkau, mencintai nabinya Engkau, mencintai hamba-hamba yang mencintai Engkau dan mencintai Rasul Engkau, dan wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik, mencintai amalan perbuatan yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan kecintaan kepada Allah. Jadi inti daripada segala aktivitas baik, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita sedekah, kita ngomong baik, intinya apa? Intinya kita mengerjakannya itu dengan senang. Sholat dengan senang, zikir dengan senang, baca Quran dengan senang, mendengar pengajian dengan senang. Dengan senang. Dan tidak semua orang mampu mengerjakan sholat dengan senang, baca Quran dengan senang, puasa dengan senang. Adanya itu dengan keterpaksaan. Naudzubillah min dzalik. Bila kita mengerjakan zikir dengan malas, sholat dengan malas, baca Quran dengan malas, dengan keterpaksaan, maka itu masuk daripada tanda-tandanya orang munafik yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalil. Orang-orang munafik sholat, maka mereka berdiri dengan malas dan riya, pamer. Jadi amalan-amalan yang buruk itu hanya muncul daripada hati yang buruk. Untuk itu jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kita harapannya apa? Harapannya hidup diberkahi, keluarga dijaga oleh Allah, hati disinari oleh cahaya-cahaya iman. Maka jangan tinggalkan subuh. Kalau belum mampu ke masjid, jangan tinggalkan waktunya untuk mengerjakan sholat subuh di rumah. Kalau belum khusyuk, jangan tinggalkan sholat. Tetap sholat walaupun belum khusyuk. Kalau belum bisa ke masjid, jangan terus tidak mengerjakannya di rumah. Syukur-syukur meningkat daripada biasa sholat di rumah, kemudian sholat berjamaah di masjid. Berjamaah di tempat adzan berkumandang itu bagian daripada
keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW, sholat fardu 5 waktu tidak pernah beliau mengerjakannya sendiri di rumah, melainkan beliau selalu berjamaah di tempat adzan berkumandang, sampai pada kesempatan di mana beliau sudah tidak bisa berdiri, dipapah oleh kedua sahabatnya, ditegakkan di barisan shaf, kemudian beliau nunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai imam. Maka hadirin yang muliakan, jadi subuh kita jaga, dan subuh menjadi sebab Allah SWT menjaga seluruh hidup kita. Jadi kalau kita menjaga subuh kita, maka Allah menjaga sepanjang hari kita. Jadi subuh, sekarang subuh, kemudian nanti sore maghrib, maghrib subuh lagi. Begitulah kehidupan. Kehidupan selalu selalu berganti. Siang malam, malam siang, maka harapannya waktu-waktu yang berlalu dalam kehidupan kita ini menjadi waktu yang mendatangkan kebaikan dalam segala aktivitas, kebaikan dalam pembicaraan, kebaikan dalam pandangan, kebaikan dalam penglihatan, pendengaran, bahkan dalam segala apa yang kita pikirkan menjadi kebaikan. Supaya menjadi kebaikan bagaimana? Ia hanya bicara yang baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, mikir ke yang baik. Itu baru jadi kebaikan. Dan minta kepada Allah agar diberi kemampuan untuk mengerjakan yang baik-baik itu. Dengan kita mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Engkau tolong aku agar sepanjang hidup aku mampu selalu ingat kepadamu, mampu selalu menghamba kepadamu, bersyukur kepadamu, dan menjadi orang yang husnul ibadatik. Baik penghambaannya sampai pada akhirnya ditutup dengan husnul khotimah. Itulah cita-cita kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan ini, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itulah yang kita minta, bukan sekedar baik di dunia tapi juga baik di akhirat. Tapi kalau baik di dunia, insya Allah baik di akhirat, insya Allah. Karena kebaikan itu selama diniatkan lillahi ta'ala, maka akan sambung menyambung menjadi simpanan nanti di akhirat. Itulah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal-amal yang baik yang kita kerjakan ini menjadi simpanan-simpanan di akhirat. Maka ditata hati kita dengan selalu husnudzon kepada Allah. Maka disebutkan bahwasanya i'lam anna husnadzanni billahi ta'ala min a'zami a'malil qulub wa bihi taskunun nufus wa tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk amalnya hati yang terbesar. Di mana dengan berbaik sangka hati menjadi tenang, hati tidak gelisah, iman menjadi kuat. Kalau orang itu tidak berbaik sangka kepada Allah, buruk sangka terus kepada Allah, maka hatinya jadi gelisah. Kita ini disuruh doa saja. Jangan terus menilai Allah nggak mendengar doa, Allah tidak tahu maksud kita, bukan begitu. Allah SWT masih menguji kita apakah istiqomah dalam doa. Maka doa itu ibadah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena buruk sangka kepada Allah termasuk penyakit yang buruk. Maka sebagaimana prasangkamu kepada Allah, demikian pula perlakuan Allah kepadamu. Jadi kalau kita ini berprasangka baik kepada Allah, maka Allah memperlakukan kita kebaikan. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Falyadhunnu bima syaa. Falyadhunnu bima syaa. Jadi Allah SWT akan memperlakukan hambanya sesuai prasangka hamba. Maka husnudzon berharap ampunan, berharap pertolongan, percaya bahwa di dalam segala apa yang menjadi ketentuan Allah ada hikmah yang sangat besar. Allah yang Maha Tahu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi husnudzon ini
kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini masih bisa berbicara. Belum tentu besok pagi masih bisa berbicara. Iya, hari ini kita bisa bicara, hari ini sholat subuh. Belum tentu zuhur nanti sholat lagi. Maka kita minta tadi sholat subuh, habis sholat subuh bilang, ya Allah terima kasih Allah. Subuh ini semoga menjadi subuh terbaik sepanjang hidup saya. Dan beri kesempatan untuk bisa sholat zuhur nanti. Karena belum tentu. Maka kalau kita ini sudah ngomong zuhur nanti mau sholat, ternyata nggak nyampe zuhur kita mati, maka kita mati sedang nunggu zuhur. Maka dihitung mati husnul khotimah. Mamma tamurabito ujri amalu ila yaumil qiyamah. Siapa meninggal dunia dalam keadaan nyambung amal, maka dihitung amal terus sampai hari kiamat. Karena kematian akan datang di antara dua waktu. Kalau tidak habis subuh sedang nunggu zuhur, maka habis zuhur sedang nunggu asar. Kalau tidak, habis asar sedang nunggu maghrib dan seterusnya. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat bagi kita, saya pribadi dan seluruh para pendengar dan seluruh para mustami'in di majelis ini. Semoga majelis ini menjadi majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena majelis-majelis kebaikan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Maka tempat yang paling baik adalah masjid. Dan kemudian seluruh majelis-majelis zikir, majelis ilmu, kata Nabi jannah, pertamanan daripada pertamanan surga. Siapa yang berangkat menuju tempat itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, di hari kiamat mudah ke surga. Orang yang senang ke masjid, senang menuju berangkat majlis taklim, ini kakinya kaki yang barokah, oleh Allah digerakkan untuk tempat-tempat yang baik. Sehingga Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang senang berangkat ke masjid, saksikan bahwa dia itu orang yang beriman. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Jadi memakmurkan masjid, memakmurkan tempat-tempat yang baik, ini bagian daripada berusaha untuk supaya banyak tempat-tempat di muka bumi ini menjadi saksi bahwa kita berbuat baik di tempat itu. Kita sekarang di tempat ini disaksikan oleh kursi, disaksikan oleh benda-benda ini, kelihatannya benda-benda mati. Sebenarnya mereka itu adalah benda-benda yang kemudian nanti akan bersaksi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sekian yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Semoga menjadi nasihat subuh yang mendatangkan barokah bagi kita. Bertambah imun, bertambah amal. Jadi iman dan amal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila disampaikan nasihat-nasihat Quran, orang beriman itu dua. Imannya bertambah, ilmunya bertambah. Maka jangan lewatkan setiap live-live di antara kita. Ada TikTok Pikir Akhirat, kemudian YouTube Kalam Ilahi, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Mari doakan telinga kita di saat masuk telinga waktu duduk. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah telinga saya senang dengarkan nasihat, fayattabi'una ahsanah, setelah mendengar mampu mengamalkan dan menyampaikan. Mudah-mudahan ini semua bagian daripada usaha beraktivitas yang baik. Jangan lupa pagi hari mulai aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayahya sa'ida wa yamutu syahida. Siapa orang pengen hidup bahagia mati syahid, falyakul bismillah inda ibtida'i kulli amrin. Hendaklah selalu awali aktivitasnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.